Halo dan balik lagi sama admin Faiz di sini dan kali ini saya mau coba bahas dan menjawab tentang kenapa sih RAM nggak bisa kebaca secara maksimal. Itu sebenarnya bukan sesuatu kendala yang menyeramkan, tapi memang ada beberapa yang mempengaruhi hingga RAM itu nggak kebaca secara keseluruhan. Sama seperti kayak punya saya, meskipun installed memorinya ini 5 GB, tapi cuma kebaca sekitar 4,90. 10 megabyte-nya lagi kemana gitu kan? Masih jadi pertanyaan nih. Nah, kita balik coba bahas. Pertama faktornya ya. Faktornya itu pertama ada dari Windows-nya dulu. Dari OS-nya atau bit-nya. Kalian harus perhatikan itu. Karena bit-nya ini, bit dari OS tersebut, biasanya punya limitation. Atau batas yang digunakan untuk membaca sebuah installed memory atau RAM gitu. Sehingga dia cuma mampu baca berapa nih gitu kan. Meskipun di sini OS bit saya itu ada 64 bit, tapi ini yang lama, yang Service Pack 1. Mungkin mempengaruhi juga, tapi balik lagi gitu. Karena bit dari OS itu juga mempengaruhi, ya kan? Ada yang 32 bit hanya mampu baca berapa giga dari RAM dan 64 bit juga cuma bisa baca berapa banyak dari RAM seperti itu. Dan kadang juga service pack ini menurut saya mempengaruhi ya. Karena sekarang udah ada service pack yang baru. Ini nggak jadi masalah buat saya karena untuk editing, baik itu foto, video, atau untuk game itu masih nggak jadi masalah gitu kan. Selama itu nggak bermasalah, nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi ini saya coba bahas untuk kalian supaya kalian lebih mengerti lagi lebih dalam tentang RAM usable seperti ini. Dan nanti juga bakal saya kasih tahu cara mengatasinya. Kalau RAM kalian nggak terbaca secara maksimal, meskipun di DirectX atau di DXDiag ini terbaca semua loh, terbaca 5 GB, 5120 atau sekitar, ya bener, sekitar 5 GB RAM gitu kan. Ini terbaca semua. Lantas gimana sih kok bisa gitu? Di sini kita baca ada maximal limitation dari sebuah OS untuk membaca kapasitas RAM. Ini dia. Dari Windows 8, physical memory limits dari Windows 8 itu di Enterprise yang on X86 atau 86 itu 32 bit ya. Dia mampu baca 4 GB. 4 GB RAM dan limit on X64 itu ada 512 GB. Dia bisa baca sampai 512 GB gitu kan. Dan di Windows 8 yang biasa dia cuma bisa baca sampai 128 GB. Oke, kita lanjut lagi di Windows 7. Ini yang banyak ngalamin ya, termasuk saya. Di sini ada di Windows 7 Ultimate on limit on X86 atau 32 bitnya dia 4 GB. Dari Ultimate sampai Home Basic dia 4 GB dan limit on X64-nya itu ada 192 sampai ke profesional, dan di Home Premium sampai ke bawah dia berbeda. Di Home Premium dari Home Premium sampai Home Basic dia cuma bisa baca 16 dan Home Basicnya cuma 8, sorry. Di Windows 7 Starter dia masih belum tahu ada berapa. Seperti itu. Dan di Windows 10 belum tahu juga sih. Ini belum ada karena saya cuma dapat reviewnya. Ya, cuma dapat review dari Google yang saya dapat, dan yang saya dapat ya seperti ini gitu kan. Oke. Jadi yang mesti diperhatikan adalah tadi OS bit dan juga service pack. Lantas gimana? Kan PC saya ini 64 bit, kenapa cuma bisa kebaca 4,90? Sekarang gini, coba kalian cek di Windows Explorer, terus ke My Computer, lihat di local disk C. Lihat, kalau di sini ada 2 ya, program filesnya ada 2, berarti kalian masih menggunakan yang emang 64 bit, tapi dia juga bisa baca sistem 32 bit. Jadi hanya bisa dibilang ini 64 bit yang nggak pure, yang nggak asli bener-bener 64 bit. Atau kalian bisa cek di Command R dan juga Command Windows dan juga R atau Run, terus kalian cek di MS Info 32. Oke. Nah, di sini ada sistem type-nya X64. X64 base.
Tapi di sistem directory-nya dia masih ke sistem 32. Berarti masih 32 bit. Meskipun di sini installed physical memory-nya ada 5 GB dan total physical memory atau yang terbaca hanya sekitar 4,90, menurut saya ini udah maksimal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk sekedar editing foto ataupun video ini masih lancar gitu loh. Jadi ini saya bukan bahas gimana caranya supaya terbaca semua gitu, karena menurut saya nggak jadi kendala RAM kalian hanya kebaca jatuhnya itu sekitar 90 sampai 98% dari RAM asli atau dari installed physical memory-nya gitu kan. Ini 5 GB tapi 4,90, berarti masih kurang 10 MB. Ini nggak jadi masalah sebenarnya ya. Yang penting RAM kalian itu terbaca secara maksimal. Ini masih mendekati kalau menurut saya. Ini coba kita close dulu. Lantas gimana caranya supaya terbaca secara maksimal? Kalian bisa lewat tadi ya, lewat logo Windows, setelah itu R atau run seperti ini. Lalu kalian ketik msconfig atau Microsoft Configuration. Nah, sudah seperti ini, kalian ke bagian boot, ke tab boot ya. Nanti ada seperti ini, Windows C, Windows 7, C, Windows, Current OS, Default OS, segala macam. Tapi kita nggak main di sini, kita ke Advanced Option, kita klik. Nanti di sini ada number of processor, maksimum memory, dan kalau emang kalian jauh banget ya terbacanya, misal installed memorinya itu 8 GB, tapi yang terbaca cuma 2 GB. Wah, itu jauh banget. Kalau ini kan saya masih mendekati ya. Biasanya ketika kalian buka di sistem configuration itu nanti ada di sini checklist seperti ini. Nah, ini terbaca 5,5120 atau 5 GB. Nah, kalian hilangkan aja. Ting gitu kan. Nah, number of processor ini bebas. Kalian bisa checklist dan kalian ganti di angka 1, 2, 3 ataupun 4. Ini bebas. Tapi kalau saya prefer di angka 1 atau bawaan defaultnya. Selama itu nggak mengganggu, nggak jadi masalah. Seperti itu. Jadi kita oke. Ingat ya tadi advanced option. Terus ini kalau misalnya ini checklist, coba di uncheck gitu. Tapi kalian bisa juga kalau misalnya kebacanya cuma 2 GB atau kalian mau coba-coba nih, mau coba di checklist deh gitu kan biar kebaca 5120 boleh, atau di uncheck ngikutin cara saya boleh juga, tapi kalau saya prefer di uncheck supaya terbaca ya, terbaca secara maksimal bukan secara keseluruhan. Ini secara maksimal. Oke. Setelah itu kita oke. Nanti kita apply. Kita oke lagi. Nanti dia akan ada perintah untuk restart seperti ini. Cuma karena saya udah prefer di sini dan ngerasa nyaman, kita exit aja without restart. Tapi kalau kalian mau coba bisa di restart gitu kan. Ini saya exit. Dan setelah itu nanti kalian bisa lihat di sini. Dan nanti juga di ratingnya biasanya bakal nambah. Gitu, bakal nambah kayak nanti minta di update atau gimana. Tadi nih saya 4,7 dan RAM-nya kebaca sekitar 4,90. Setelah itu saya coba otak-atik lagi dan ternyata naik jadi 4,9 di Windows Experience Index-nya. Seperti itu. Jadi jangan jadikan masalah RAM yang nggak kebaca semua itu jadi sesuatu yang menakutkan. Selama masih bisa terbaca secara maksimal, why not gitu. Karena saya pribadi untuk editing video, foto, atau sekedar untuk posting itu masih nyaman. Untuk main game juga masih enak. Ya sekedar game-game online macam Dota gitu. Karena saya emang suka main Dota. Jadi nggak jadi masalah gitu. Saya nyaman-nyaman aja dengan RAM 4,90. Atau mungkin next saya mau coba upgrade upgrade RAM lagi dan juga tambah VGA. Apakah mungkin nanti lebih baik atau lebih buruk kan kita juga nggak tahu. Selama masih nyaman, nggak jadi masalah gitu buat saya pribadi ya. Mungkin kalau kalian mau coba menggunakan cara saya agar RAM-nya bisa terbaca lebih maksimal, silakan. Yang penting kalian harus perhatikan adalah yang tadi saya sebutkan. Baik itu bit, service pack, dan juga yang lain-lainnya. Oke. Selama masih nyaman, kenapa enggak? Ya enggak. Sekian dari saya Admin Faiz, semoga bermanfaat buat kalian ya. Oke. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan cara agar RAM terbaca semua, tapi agar RAM terbaca secara maksimal. Oke, sampai bertemu di tutorial berikutnya. Bye.